Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ibu akan menjelaskan tentang potensi sumber daya alam dan kemaritiman yang ada di Indonesia. Selamat belajar ya anak-anak. Yang pertama, ada pengertian sumber daya alam. Sumber daya alam atau yang biasa kita singkat SDA adalah semua bahan yang ditemukan manusia dalam alam yang dapat dipakai untuk kepentingan hidup. Dapat berupa benda mati atau benda hidup yang berada di bumi dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Selanjutnya, kita melangkah ke macam-macam potensi sumber daya alam di Indonesia. Yang pertama, ada potensi sumber daya hutan. Hutan di Indonesia memiliki potensi yang sangat besar, yaitu mencapai 99,6 juta hektar atau 52,3% dari luas wilayah Indonesia. Hutan-hutan tersebut saking luasnya kita bisa menemukan di berbagai pulau yang ada di Nusantara ini, antara lain Kalimantan, Papua, Sulawesi, dan Pulau Sumatera. Yang kedua, ada potensi sumber daya tambang. Sumber daya alam yang berasal dari dalam perut bumi yang sifatnya tidak bisa diperbaharui karena pembentukannya membutuhkan waktu yang lama bahkan sampai berjuta-juta tahun. Setelah kita tahu tentang macam-macam potensi sumber daya alam yang ada di Indonesia, selanjutnya kita akan belajar lebih rinci lagi tentang potensi sumber daya hutan. Yang pertama, manfaat dan fungsi hutan. Apa sih manfaat dan fungsi hutan itu? Yang pertama, menyimpan air hujan dan kemudian mengalirkannya ke sungai-sungai dan danau sehingga pada musim kemarau tidak mengalami kekeringan. Yang kedua, tempat hidup bagi flora dan fauna yang menjadi sumber makanan dan obat-obatan pada saat ini maupun masa yang akan datang. Yang ketiga, mencegah terjadinya erosi atau pengikisan karena air hujan tidak langsung ke tanah dan mengikis tanah-tanah yang subur. Yang keempat, menghasilkan oksigen dan menyerap karbon dioksida, sehingga suhu bumi akan terkendali. Yang kelima, sumber kehidupan bagi masyarakat, khususnya masyarakat sekitar hutan dari produk yang dihasilkannya. Usaha-usaha penyelamatan hutan. Yang pertama, menghemat penggunaan kertas. Yang kedua, melakukan daur ulang kertas. Yang ketiga, memelihara tanaman. Yang keempat, ikut serta dalam kegiatan penghijauan atau reboisasi. Jenis-jenis hutan yang ada di Indonesia. Jadi, hutan di Indonesia ini dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama berdasarkan fungsinya. Berdasarkan fungsinya, hutan dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama yaitu hutan lindung. Hutan lindung sendiri adalah hutan yang berfungsi menjaga kelestarian tanah dan tata air wilayah. Yang kedua, hutan suaka alam. Hutan suaka alam adalah kawasan hutan yang karena sifat-sifatnya yang khas diperuntukkan secara khusus untuk perlindungan alam hayati atau manfaat-manfaat yang lainnya. Yang ketiga, yaitu hutan wisata. Hutan wisata adalah hutan yang diperuntukkan untuk dibina dan dipelihara guna kepentingan pariwisata atau wisata baru. Yang keempat, yaitu hutan produksi. Hutan produksi berfungsi sebagai penghasil kayu atau non-kayu seperti hasil industri kayu dan obat-obatan. Yang terakhir, yaitu pertahanan militer. Berfungsi untuk tujuan pertahanan keamanan negara, misalnya strategi militer untuk latihan perang, gudang amunisi, dan lain-lain. Yang kedua, jenis-jenis hutan berdasarkan jenis pohonnya. Yang pertama, hutan heterogen. Hutan heterogen adalah hutan yang ditumbuhi oleh berbagai macam pohon, misalnya hutan rimba. Yang kedua, hutan homogen. Hutan homogen adalah hutan yang ditumbuhi oleh satu macam tumbuhan. Yang ketiga adalah jenis-jenis hutan berdasarkan proses terjadinya.
Yang pertama adalah hutan asli. Hutan asli adalah hutan yang terjadi secara alami, misalnya yaitu hutan rimba. Yang kedua, hutan buatan. Hutan buatan adalah hutan yang terjadi karena dibuat oleh manusia. Biasanya, hutan ini terdiri atas pohon-pohon yang sejenis dan dibuat untuk tujuan tertentu. Selanjutnya, yang nomor 4 adalah jenis-jenis hutan berdasarkan tempatnya. Untuk daerah tropik yang memiliki curah hujan tinggi, hutan dapat tumbuh di berbagai tempat, sehingga hujan tersebut dinamai berdasarkan tempat tumbuhnya. Contoh hutan menurut tempatnya adalah hutan rawa, hutan pantai, dan hutan pegunungan. Yang selanjutnya, jenis-jenis hutan berdasarkan iklimnya. Jenis hutan berdasarkan iklimnya dibagi menjadi 10 bagian. Yang pertama, hutan hujan tropis. Hutan hujan tropis terdapat di daerah tropik basah dengan curah hujan tinggi dan terbesar sepanjang tahun. Yang kedua, hutan musim tropik. Hutan ini terdapat di daerah tropis beriklim basah, tetapi mempunyai musim kemarau yang panjang. Yang ketiga, hutan hujan iklim sedang. Hutan hujan iklim sedang adalah hutan raksasa yang terdapat di Australia dan sepanjang pantai Pasifik di Amerika Utara dan California sampai negara bagian Washington. Yang keempat, hutan pegunungan tropik. Jenis hutan ini mirip dengan hutan hujan iklim sedang, namun struktur dan karakteristiknya sangatlah berbeda. Yang kelima, hutan hujan iklim sedang yang selalu hijau. Terdapat di daerah beriklim sedang. Hutan jenis ini tersebar di Amerika Serikat dan Eropa yang beriklim kontinen. Yang keenam, hutan gugur iklim sedang. Hutan ini terdapat di daerah dengan iklim kontinen sedang, namun agak basah dengan musim hujan di musim panas dan dengan musim dingin yang keras. Yang ketujuh adalah taiga. Taiga terdiri dari jenis-jenis konifer yang tumbuh di tempat terdingin dari daerah iklim hutan. Yang kedelapan, hutan lumut. Hutan lumut adalah komunitas pegunungan tropik yang memiliki struktur yang berbeda dengan taiga. Yang kesembilan ada sabana. Sabana adalah padang rumput tropis yang diselingi pohon-pohon besar. Umumnya, sabana merupakan daerah peralihan antara hutan dan padang rumput. Yang terakhir ada gurun. Gurun adalah wilayah daratan yang tidak ada tumbuhan sama sekali kecuali beberapa jenis kaktus. Yang terakhir, jenis hutan berdasarkan tujuannya. Menurut jenisnya, hutan digolongkan sebagai berikut. Yang pertama, hutan konservasi dan taman nasional. Yang kedua, hutan produksi terbatas dan hutan produksi tetap. Yang ketiga ada hutan lindung, yang keempat adalah hutan konversi. Selanjutnya, pengelolaan hutan dan pelestarian hutan. Hutan harus dikelola kelestariannya, sehingga hutan dapat terhindar dari kerusakan. Pemerintah sendiri berupaya menjaga kelestarian hutan dengan melakukan program-program sebagai berikut. Yang pertama, yaitu membuat hutan produksi. Hutan produksi dibuat untuk menghasilkan kayu dan melakukan penanaman kembali. Yang kedua, membuat hutan lindung. Hutan lindung dikelola untuk melindungi tanah dan tata air. Yang ketiga, membuat hutan suaka alam. Hutan suaka alam dikelola untuk melindungi kekayaan keanekaragaman hayati. Yang keempat, membuat hutan konversi. Hutan konversi dikelola, dicadangkan untuk penggunaan
pengelolaan non-kehutanan. Yang kelima, mengadakan reboisasi bersama masyarakat untuk menghijaukan kembali hutan-hutan yang telah gundul. Yang keenam, yaitu menindak pelaku perusak alam, seperti pembakaran hutan, illegal logging, pembakaran hutan, dan deforestation. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang potensi sumber daya tambang. Di sini ada macam-macam barang tambang atau sumber daya tambang. Yang pertama yaitu sumber daya tambang berdasarkan manfaat atau kegunaannya, yang mana di sini dibagi menjadi 3 golongan. Yang pertama, golongan A. Golongan A di sini yaitu barang tambang strategis dan penting untuk perekonomian negara. Contohnya apa? Contohnya seperti minyak bumi, batu bara, gas alam, tembaga, dan lain-lain. Untuk yang kedua, golongan B. Golongan B ini jenis barang tambang yang vital dan penting bagi kehidupan orang banyak. Contohnya seperti emas, perak, belerang, fosfat, dan mangan. Untuk yang ketiga yaitu golongan C. Golongan C di sini yaitu jenis barang tambang yang secara langsung dipakai untuk bahan keperluan industri. Contohnya apa? Contohnya yaitu seperti batu gamping, kaolin, marmer, dan batu apung. Untuk yang selanjutnya yaitu barang tambang berdasarkan bentuknya. Di sini ada 3, dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama yaitu barang tambang berbentuk energi, yakni jenis barang tambang yang bisa menghasilkan tenaga atau energi yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Contohnya seperti minyak bumi, batu bara, gas alam, dan uranium. Yang kedua yaitu barang tambang berbentuk mineral logam. Contohnya seperti apa? Yaitu timah, tembaga, biji besi, emas, dan perak. Untuk yang terakhir yaitu barang tambang berbentuk mineral bukan logam. Contohnya yaitu intan, belerang, gamping, pasir kuarsa, dan fosfat. Yang ketiga yaitu berdasarkan sifat dan lokasi bahan galian. Di sini barang tambang berdasarkan sifat dan lokasi bahan galian digolongkan menjadi 3 macam. Apa saja? Yang pertama, penambangan terbuka. Apa itu penambangan terbuka? Penambangan terbuka ini dilakukan dengan cara membongkar lapisan tanah agar dapat mengambil barang tambang yang letaknya tidak terlalu dalam dari permukaan tanah. Untuk yang kedua yaitu penambangan tertutup. Penambangan tertutup dilakukan dengan cara membuat sumur atau terowongan yang menembus lapisan batu-batuan karena lokasi barang tambang jauh ke dalam dari permukaan bumi. Misalnya yaitu penambangan emas yang berada di Cikotok, yaitu daerah Banten. Yang ketiga yaitu penambangan pengeboran. Penambangan pengeboran ini dilakukan apabila barang tambang tersebut berupa fluida atau cair atau gas yang berada di tambang gas di Sidoarjo. Untuk selanjutnya yaitu jenis-jenis tambang di Indonesia. Di video ini ada 14 jenis tambang. Yang pertama batu bara, yang kedua minyak dan gas, yang ketiga bauksit, yang keempat pasir besi, yang kelima marmer, yang keenam
emas, yang ke-7 nikel, yang ke-8 mangan, yang ke-9 tembaga, 10 belerang, 11 timah, 12 yodium, 13 aspal, dan yang terakhir yaitu intan. Di sampingnya ini ada contoh beberapa gambar dari jenis-jenis tambang yang ada di Indonesia. Nah, tadi adalah penjelasan tentang potensi sumber daya alam dan kemaritiman di Indonesia. Selamat belajar dan semangat untuk semuanya. Terima kasih.